Keesokan paginya saat sarapan, Dive terus-menerus memakan wortel di piringnya dengan patuh, meskipun dia tampak tidak menyukainya. Dive, kalau tidak suka tidak usah dimakan. Sepertinya Sevin sengaja menyuruh Koki memasak banyak wortel hanya untuk menindas Dive dan melihat anak itu tidak berdaya menolak perintahnya. Tetapi katanya aku harus makan makanan yang tidak kusukai agar menjadi hebat. Siapa yang bilang? Perempuan gila itu. Iya, dia salah. Kau tidak perlu memaksakan diri. Camilla mengambil piring wortel Dive. Berikan saja pada Duke. Hah? Dive bingung. Ayahmu sangat suka wortel, jadi biarkan dia saja yang menghabiskannya. Camilla menatap Duke Eskra dengan tajam seolah berkata, jangan berani menolak. Duke Eskra yang mendadak jadi sasaran hanya bisa melongo. Sejak kapan dia suka wortel? Tapi melihat tatapan maut Camilla, dia akhirnya menghela nafas pasrah dan menarik piring penuh wortel itu ke hadapannya. Awalnya, Dive tampak bingung dan serba salah. Namun setelah Camilla mengangguk kecil, anak itu segera memilah wortel dari piringnya dan memindahkannya ke piring Duke Eskra. Baru setelah itu, wajah si kecil ceria kembali dan dia mulai makan dengan lahap. Sharwa yang sedari tadi memperhatikan mereka, membisikkan rasa terima kasihnya kepada Camilla. Wajah Sharwa pun kini tampak jauh lebih tenang. Ajaibnya, sejak hari di mana Sharwa masuk ke tubuh Camilla dan bersentuhan langsung dengan Dive, gejala penyakit tidur berjalan yang diderita anak itu menghilang sepenuhnya. Apakah memang sosok ibu yang selama ini dia cari? Tentu saja ada banyak alasan lain kenapa gejala itu hilang. Tempat tinggal mereka sudah berganti, dan Sevin yang selama ini menekannya pun sudah tidak ada. Namun, Camilla yakin alasan utamanya adalah pelukan hangat dari Sharwa hari itu. Tapi aku harus menderita sakit selama beberapa hari setelahnya. Lagi-lagi, Camilla tidak bisa menghindari efek samping setelah dirasuki roh. Rasa dingin yang menusuk tidak mau hilang dari tubuhnya, memaksanya terbaring tidak berdaya di tempat tidur selama berhari-hari. Kakak sudah tidak sakit lagi? Iya, syukurlah. Sakit sendirian di tempat asing memang terasa sangat menyedihkan. Lucunya, justru Dev lah yang menghibur kesepiannya. Anak itu bolak-balik masuk ke kamarnya hanya untuk memastikan keadaannya. Kyu? Benar, King juga terus berjaga di sisinya. Melihat dua makhluk mungil itu bermain bersama, Camilla tidak punya waktu untuk merasa kesepian. Sebaliknya, apa? Kenapa menatapku begitu? Tanya Duke Eskra dengan ketus. Apanya? Balas Camilla. Barusan kau melotot padaku. Tatapan mataku memang aslinya agak galak. Duke Eskra sama sekali tidak pernah menjenguknya selama dia terbaring sakit. Lagi pula, aku juga tidak menunggumu, batin Camilla. Camilla memberikan satu pelototan terakhir sebelum meletakkan garpunya dan berdiri. Aku selesai, permisi. Aku juga, aku sudah selesai makan. Dive buru-buru menyusul di belakang Camilla. Kini tinggal Duke Eskra dan Kon Alton yang tersisa di ruang makan. Kau kenapa lagi? Tanya Duke sambil memotong-motong wortel pemberian Dive dengan kesal. Dia menyadari Kon Alton sedang menatapnya dengan pandangan iba sekaligus menghina. Saya bilang juga apa? Harusnya Anda menjenguknya langsung, bukan malah terus-terusan mengirim dokter untuk mengeceknya. Ujar Kon Alton. Sebenarnya, orang yang paling khawatir saat mendengar Camilla jatuh sakit adalah Duke Eskra. Meski luarnya bersikap dingin seolah tidak peduli, dia terus-menerus membaca halaman dokumen yang sama berulang kali sambil menunggu kabar terbaru dari dokter. Giliran di depan Nona Camilla malah berlagak tidak peduli. Dasar merepotkan. Keluh Kon Alton dalam hati. Aku tidak suka dia. Ya, maksudku, dia merasa tidak nyaman kalau aku yang datang. Jawab Duke sebelum akhirnya berdiri. Sampaikan pada Koki, kalau besok ada wortel lagi di meja makan, lihat saja nanti. Setelah melampiaskan kekesalannya, Duke pergi begitu saja. Kon Alton hanya bisa menghela nafas panjang sambil menggelengkan kepala. Seorang pria tersungkur ke lantai setelah teriakan singkat. Arsian menatap dingin ke arah pria itu sambil membersihkan sisa darah di pedangnya.
Di sekelilingnya, banyak orang terkapar mengerang kesakitan. Mereka pasti tidak akan bisa bergerak untuk waktu yang lama. Saat ini, Arsian berada di salah satu markas cabang organisasi Han. Meskipun dalangnya sudah diketahui, ia tidak berhenti menghancurkan markas-markas mereka. Baginya, siapa dalangnya tidaklah penting. Siapapun yang berani menyentuh Camilla, tidak akan dia biarkan lolos. Tiba-tiba, Arsian menatap ke arah bayangan gelap di sudut ruangan. Keluarlah selagi aku masih bicara baik-baik. Seorang pria bertopeng hitam muncul dari kegelapan. Dia berdecak melihat orang-orangnya yang babak belur. Ini benar-benar di luar dugaan. Gumam si pria bertopeng. Dia menatap Arsian dan melanjutkan. Padahal aku sudah mengirimkan nyawa sang dalang padamu. Tapi ternyata itu tidak cukup ya. Kau juga komplotan kan? Kalau iya kenapa? Pria bertopeng itu tersenyum tipis. Tanpa banyak bicara, Arsian mengangkat pedangnya. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Sesuai rumor, kau memang tidak punya belas kasihan. Tapi izinkan aku bertanya satu hal. Pria itu mundur beberapa langkah dengan waspada. Keluarga Sorpel saja sudah berhenti. Kenapa kau yang tidak ada hubungannya sama sekali malah terus melakukan ini? Aku tidak punya hobi mengobrol dengan orang yang sebentar lagi mati. Ternyata benar, karena wanita itu ya, Camilla. Begitu nama Camilla disinggung, aura Arsian seketika menjadi sangat tajam dan berbahaya. Sebaliknya, senyum pria bertopeng itu makin lebar. Berhentilah di sini, maka aku akan memberimu satu informasi. Ku bilang aku tidak mau bicara. Informasi ini berkaitan dengannya. Arsian sempat ragu sejenak, namun hanya sekejap mata, matanya justru semakin menyorotkan kemarahan yang buas. Jangan berani-berani menyebut namanya dengan mulut kotor itu. Arsian tidak sudi mendengar informasi tentang Camilla dari orang lain. Jika ada sesuatu yang perlu dia ketahui, dia akan mendengarnya langsung dari bibir Camilla sendiri. Wah, kau benar-benar keras kepala. Pria itu mendecak, lalu melemparkan sebuah belati ke arah Arsian sebagai pengalih perhatian. Saat Arsian menghindar, pria itu meledakkan batu sihir teleportasi dan menghilang seketika. Brengsek, apa-apaan pria itu? Arsian ingin mengejar jejak sihirnya, tapi dia mengurungkan niat karena hari mulai pagi. Aku harus pulang. Rio sebentar lagi bangun, dan ini sudah waktunya jam makan anak itu. Sejak memutuskan tinggal bersama Rio, Arsian sudah berjanji pada Camilla. Dia tidak akan membiarkan Rio makan sendirian, dan sampai detik ini dia tidak pernah melanggar janji itu. Arsian merapalkan sihir perpindahan dan menghilang dalam sekejap. King, ambil! Dave melempar bola kecil sekuat tenaga. King hanya melirik bola yang terbang itu lalu menoleh ke arah Camilla dengan tatapan malas, seolah bertanya, harus banget ya aku melakukan ini? Camilla mengangguk. Dengan wajah terpaksa, King berlari cepat, mengambil bola itu dan menjatuhkannya di depan Dave. Pintar! Dave bersorak senang. Camilla tertawa kecil melihat King yang diperlakukan seperti anjing peliharaan biasa. King sepertinya tahu kalau Camilla sangat menyayangi Dave. Makanya, dia mau saja diajak bermain meski terlihat malas. Ayo, lempar lagi. Tapi sepertinya kesabaran King ada batasnya. King langsung berbaring di tanah dan memalingkan muka saat Dave hendak melempar bola lagi. Kamu sudah capek ya? Dave mengerti maksud King. Maaf ya, biar aku saja yang ambil bolanya. Tunggu sebentar. Melihat itu, Camilla membatin. Kenapa rasanya malah Dave yang sedang dijinakan oleh King? Perasaanku saja mungkin ya. Aduh, tiba-tiba Dave tersandung dan jatuh tersungkur. Camilla dan King buru-buru mendekat. Namun ada tangan lain yang lebih cepat menolong Dave berdiri. Seorang pria berlutut dan menepuk-nepuk debu di baju Dave dengan lembut. Dave terbelalak mengenali pria itu. Kakak, bagaimana kabarmu? Tanya pria itu ramah. Kapan kakak datang? Barusan. Kakak, berarti pria ini... Camilla langsung menyadari identitasnya. Jenner Eskra, putra sulung Duk Eskra, akhirnya pulang. Pria itu mengusap kepala Dave, lalu perlahan menoleh ke arah Camilla. Wah, wajahnya seperti idol. Batin Camilla terpana. Wajahnya sangat tampan, tipe wajah yang akan langsung dikontrak agensi manapun tanpa perlu audisi. Posturnya bahkan lebih tinggi dari Arsian.
Rambut biru kehitamannya dan senyum lembutnya membuat ketampanannya semakin luar biasa. Dong Eskra memang tampan, tapi genetiknya benar-benar menurun sempurna pada anaknya ini. Tapi tunggu-tunggu, sebentar. Mata pria itu warnanya hitam? Kenapa matanya hitam? Tanya Camilla dalam hati dengan bingung. Bukankah semua keturunan Eskra bermata merah? Duk sendiri yang bilang begitu. Aku iri, ujar Jenner sambil melangkah mendekati Camilla. Mata merahmu itu indah. Senyum di bibirnya semakin lebar. Senang bertemu denganmu, adikku. Kata-kata itu membuat pikiran Camilla semakin kacau dan penuh tanda tanya. Sudah tahu belum? Tuan Muda Jenner sudah kembali. Dia masih sama seperti dulu. Senyum itu, ketampanan itu. Para nona bangsawan di ibu kota pasti bakal heboh lagi. Dulu bahkan ada yang sampai mencoba bunuh diri kan karena Tuan Muda Jenner tidak mau menemuinya. Wah iya, waktu itu benar-benar kacau. Kedatangan Jenner seketika mengubah suasana di dalam kediaman. Melihat betapa antusiasnya orang-orang, Camilla bisa menebak seberapa besar pengaruh pria itu di sana. Namun hal itu justru membuatnya semakin bingung. Siapa sebenarnya pria itu? Apa dia benar-benar anak kandung? Jadi dia bukan anak kandung, tanya Camilla. Benar, jawab Kon Alton singkat, menjawab rasa penasaran Camilla. Mendengar konfirmasi itu, Camilla mencoba memberikan satu kemungkinan. Apa mungkin Duchess dulu berselingkuh? Bukan, tentu saja tidak, Nona. Sharwa dan Kon Alton menggelengkan kepala secara bersamaan menanggapi dugaan Camilla. Mana berani aku berselingkuh dari pria itu? Seru roh Sharwa. Loh, kenapa tidak? Pria itu saja punya simpanan dan bahkan sampai punya anak. Buktinya, aku ada tepat di depan matamu sekarang. Kon Alton hanya bisa mengabaikan tatapan tajam Camilla sambil menyeka keringat dingin di dahi. Dia membatin. Benar-benar tidak salah lagi kalau Nona Camilla adalah keturunan keluarga ini. Lihat saja ekspresi wajahnya yang sangat mirip itu. Begitu Tuan Kais mendapatkan kembali ingatannya, dia langsung dihadapkan pada berita duka. Bawahan yang sangat dia sayangi kehilangan nyawanya. Bawahan yang disayangi? Benar, saat sedang mencari Tuan Kais yang menghilang, dia diserang dan tewas. Bawahan itu meninggalkan seorang putra yang dia besarkan sendirian. Jangan-jangan anak itu? Iya, anak itu adalah Tuan Muda Jenner. Tuan Kais kemudian mengangkatnya sebagai anak. Camilla menatap Sharwa dengan tatapan baru. Bagi Kais, masuk akal jika dia mengadopsi anak dari bawahan yang mati demi dirinya sebagai bentuk tanggung jawab moral. Tapi, bagaimana dengan Sharwa? Pikir Camilla. Bukankah sulit menerima anak yang tidak memiliki hubungan darah sama sekali? Aku juga setuju kok. Sharwa tersenyum lebar seolah bisa membaca pikiran Camilla. Dulu aku lama sekali tidak bisa punya anak. Jenner hadir mengisi kekosongan itu, jadi aku sangat menyayanginya. Ya, kalau ibunya sendiri bilang begitu, mau bagaimana lagi? Jenner itu anak yang sangat baik sejak kecil. Dia menganggapku seperti ibu kandungnya sendiri, dan dia tidak pernah sekalipun membuat masalah. Awalnya penolakan dari anggota keluarga besar sangat keras, tapi sekarang semua orang sudah mengakui kemampuan Tuan Muda Jenner. Mendengar pujian bertubi-tubi itu, Camilla kembali mengingat sosok Jenner yang dia temui tadi. Secara objektif, kesan pertamanya memang tidak buruk. Dia tampak perhatian pada Dave, ramah, dan sopan saat menyapa Camilla. Tapi entah kenapa, rasanya ada yang mengganjal. Tatapan matanya saat tersenyum terasa sedikit licin dan tidak nyaman. Camilla merasa frustasi karena dia sendiri tidak tahu pasti mengapa dia merasa begitu. Beliau orang yang sangat penuh pertimbangan, jadi saya yakin beliau akan akur dengan Nona Camilla. Kalau begitu baguslah. Kebetulan Tuan Kais memanggil, mari kita ke sana bersama. Sepertinya, Duke ingin memperkenalkan Jenner secara resmi. Camilla pun mengangguk dan mengikuti Kon Alton menuju ruang kerja Duke. Masuk. Begitu melangkah ke dalam, Camilla melihat Jenner sudah duduk di sana. Selamat datang adikku. Jenner melambaikan tangan dengan santai sambil tersenyum. Tunggu, orang ini kenapa gampang banget bilang adik? Apa dia tidak merasa canggung? Kamu sudah dengar? Tanya Duk Eskra. Tentang anggota keluarga baru. Jenner mengangguk cepat.
Semua orang sudah membicarakannya. Katanya ada kejadian besar saat aku pergi. Kejadian tentang Nyonya Sevin. Oh, Camilla teringat kejadian itu. Waktu itu memang banyak orang melihat. Karena saking marahnya melihat Seven menyiksa Dive, Camilla sampai tidak peduli dengan pandangan orang sekitar. Meski tidak dikatakan secara gamblang bahwa Camilla adalah keturunan keluarga ini, orang-orang sudah bisa menebaknya. Sama seperti Dive. Kudengar kau benar-benar menghancurkannya. Jenner terkekeh. Camilla tidak menanggapi dan hanya menyesap teh yang dihidangkan pelayan. Jadi, apa kau akan terus tinggal di sini? Tidak, jawab Camilla tanpa ragu sedikit pun. Tidak ada alasan baginya untuk menumpang di rumah orang lain, sementara dia punya rumah sendiri. Kamu mau pulang? Syarwa bereaksi paling cepat. Kenapa? Tinggallah di sini lebih lama. Aduh, kenapa hantu ini mengikutiku terus sih? Sana, pergi ke Dev aja. Keluh Camilla dalam hati. Kon Alton juga memasang wajah sedih seolah ingin menangis. Camilla buru-buru membuang muka karena dia sering merasa tidak enak jika orang baik seperti Kon Alton memasang wajah seperti itu. Tiba-tiba, mata Camilla bertemu dengan Duk Eskra. Dia mengernyit heran. Kenapa lagi pria itu? Kenapa dahinya berkerut begitu dalam? Kamu mau pergi ke tempat orang yang mengirim pembunuh bayaran itu? Tanya Duk dengan ketus. Bukankah Anda sendiri yang bilang dalangnya sudah tertangkap? Balas Camilla. Duk sendiri yang bilang kalau Marquis Gabriel adalah dalangnya dan sekarang sudah mati kan? Mungkin saja ada musuh lain. Apa Anda sedang mengharapkan hal itu terjadi? Duk tidak menjawab, tapi wajahnya masih terlihat sangat tidak senang. Di sisi lain, Jenner tampak sangat terhibur melihat interaksi mereka berdua dan terus-menerus tertawa kecil. Tapi kamu tidak akan langsung pulang hari ini kan? Tanya Jenner. Aku akan pulang setelah memastikan gulungan sihir ketiga selesai. Syukurlah, kalau adik baruku ini langsung pergi, aku pasti akan sangat kecewa. Jenner memang tampak sangat ramah dan senang Camilla tinggal di sana. Tapi, kenapa perasaanku tetap tidak enak ya? Melihat mata Jenner yang penuh dengan kegembiraan yang aneh saat menatapnya, Camilla merasa was-was. Rasanya mencurigakan. Dorman, ya Nona? Kamu menyembunyikan sesuatu dariku lagi ya? Tidak Nona, benar-benar tidak ada. Dorman menggelengkan kepalanya dengan kuat seolah merasa difitnah. Tapi Camilla tetap menatapnya tajam. Kalau kamu mengaku sekarang, akan kumaafkan. Benarkah? Tuh kan, ada yang kamu sembunyikan. Tidak, benar-benar tidak ada, Nona. Lalu itu apa? Camilla menunjuk arah ruang ganti. Kemana semua sepatu hak tinggiku? Camilla menyadari sepatu-sepatunya menghilang satu persatu, digantikan dengan sepatu baru yang haknya rendah dan tumpul. Dia curiga Dorman sengaja melenyapkan sepatu-sepatu runcingnya agar Camilla tidak bisa menggunakannya untuk memukul orang lagi. Bukan begitu, Nona. Saya hanya berpikir sepatu yang terlalu tinggi akan membebani kaki Anda. Jadi saya menyiapkan sepatu yang lebih nyaman. Benarkah? Benar, Nona. Mencurigakan. Jelas-jelas dia sudah menghindari tatapanku. Batin Camilla. Pintu terbuka dan Jenner muncul. Boleh aku masuk? Silakan. Ini hadiah untukmu. Jenner menyodorkan buket bunga. Tapi itu bukan bunga biasa, melainkan bunga liar kecil yang namanya pun Camilla tidak tahu. Unik kan? Setelah ku cari, ternyata di sudut taman banyak bunga cantik seperti ini. Wanginya enak, puji Camilla dengan tulus. Meski bentuknya sederhana, aroma bunga liar itu ternyata sangat menyenangkan. Camilla kemudian menyeduhkan teh untuk Jenner. Berkat didikan Darin, Camilla sangat percaya diri dengan kemampuannya menyeduh teh. Tehnya enak sekali, puji Jenner. Namun setelah itu dia terdiam cukup lama sambil menyesap tehnya. Batu sihir sampai tambang berlian. Tiba-tiba Jenner membuka percakapan dengan topik yang tak terduga. Dia tersenyum tipis ke arah Camilla. Keberuntunganmu luar biasa ya? Ya, aku memang cukup beruntung. Terutama tentang tambang Aryans yang kau beli baru-baru ini. Selisih tawaranmu dengan jumlah yang diajukan Duk Jabilon sangat tipis sekali. Camilla meletakkan cangkirnya. Dia tidak tahu kemana arah pembicaraan ini. Sepertinya Anda banyak melakukan penyelidikan. Ah, maaf kalau kamu tersinggung. Aku minta maaf. Aku hanya terlalu penasaran dengan adik baruku ini.
Tapi Jenner belum selesai. Kudengar kamu juga baru saja mendapatkan kontrak besar dengan kekaisaran kita. Begitulah, sepertinya aku memang sedang beruntung. Beruntung ya? Jenner terkekeh lagi. Kudengar kamu punya kemampuan meramal. Apa itu rahasianya? Ya, bisa jadi. Camilla mencoba bersikap tenang, tapi batinnya bergejolak. Pria ini benar-benar membuatnya tidak nyaman. Senyum dan ekspresinya sangat sulit dibaca. Tadinya kupikir, Jenner menggantung kalimatnya sambil menatap Camilla dalam-dalam. Aku pikir, jangan-jangan kamu sedang menjalani kehidupan yang berulang. Apa? Camilla gagal menjaga ekspresi wajahnya. Rasanya sudah keajaiban dia tidak menjatuhkan cangkir teh di tangannya. Cuma bercanda. Jenner tertawa kecil melihat reaksi Camilla, seolah-olah dia baru saja melontarkan lelucon biasa. Terima kasih tehnya. Jenner pun berdiri dan pergi. Camilla terpaku di tempatnya sampai sosok pria itu benar-benar menghilang. Bajingan macam apa itu tadi? Gumam Camilla setelah beberapa saat. Dia masih tidak bisa menghilangkan rasa terkejut dan curiganya.